Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta channel pendidikan tanpa batas dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali dengan channel kami. Di pertemuan kali ini channel pendidikan tanpa batas akan kembali berbagi informasi tentang kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah Kabupaten Musirawas berkunjung ke Kota Padang. Agenda kegiatan kelompok kerja yang tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah tingkat SMP Kabupaten Musirawas ke Kota Padang, khususnya ke SMP Negeri 30 Padang. Kita banyak belajar tentang aneka kegiatan, terutama aksi baik yang diselenggarakan di SMP Negeri 30 Padang. Kita melakukan kegiatan studi tiru dengan saling sharing, berkolaborasi dalam kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Terlebih saat ini ada beberapa sekolah yang masuk dalam kategori sekolah penggerak, kemudian juga ada guru penggerak. Dalam rangka mensukseskan implementasi kurikulum merdeka yang saat ini lagi booming dan digalakkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, maka salah satu kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah Kabupaten Musirawas melakukan kegiatan studi tiru untuk bersama-sama saling berbagi, saling bersilaturahmi bagaimana melaksanakan aneka kegiatan, baik kegiatan yang masuk dalam kategori kegiatan intra sekolah atau ekstrakurikulernya, kegiatan-kegiatan pembelajarannya, bagaimana memodifikasi modul ajar, kemudian membuat capaian pembelajaran, serta membuat alur tujuan pembelajaran. Selain daripada itu, aneka administrasi, aneka kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi guru menjadi penting untuk saling bertukar pengalaman atau sharing. Semua dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan suksesnya implementasi kurikulum merdeka. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi tentu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kita secara langsung bisa menyaksikan dan melihat baik administrasi sekolah, kemudian kondisi sarana prasarana sekolah, dan kita juga bisa menyaksikan langsung kegiatan pembelajaran, kemudian bagaimana pelaksanaan implementasi profil pelajar Pancasila yang diselenggarakan di SMP Negeri 30 Padang. Aneka kegiatan kesiswaan juga menjadi poin penting dalam implementasi aksi baik. Sahabatku dimanapun Anda berada, selain daripada itu, pasca melakukan studi tiru di SMP 30 Padang, kami serombongan juga menyempatkan diri untuk menyaksikan panorama keindahan Kota Padang, termasuk keindahan alam, kemudian rumah gadang, Kelok 9, dan keindahan-keindahan alam yang lain yang menjadi
ikon di Kota Padang. Sahabatku, Kota Padang adalah salah satu kota yang tingkat religiusnya sangat tinggi, sehingga Kota Padang merupakan salah satu kota yang sampai hari ini masyarakatnya masih terasa dan kental nilai-nilai religiusnya. Selain daripada itu, Kota Padang juga sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang tentu tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam syariat ajaran Islam. Adat istiadat Kota Padang menjadi ikon dan menjadi warisan adiluhung bangsa, termasuk masyarakat Kota Padang yang terus perlu dilestarikan dan terus dijaga dalam merawat kebinekaan globalnya. Sahabatku, keindahan Kota Padang yang sudah mafhum terkenal sampai ke seantero Indonesia, bahkan dunia. Banyak peninggalan-peninggalan kolonial, ada gua Jepang, kemudian ada tempat-tempat wisata yang merupakan peninggalan VOC. Di sana ada Ngarai Sihanouk yang banyak menyingkap sejarah, termasuk di gua Jepangnya. Bagaimana masyarakat Minang waktu itu ketika penjajahan Jepang dijadikan kerja paksa sehingga bisa membuat terowongan yang ada di pegunungan di Kota Padang itu. Kita sengaja menyaksikan dan berkunjung ke tempat-tempat keadaan alam Kota Padang yang sungguh indah, baik yang daratnya atau yang lautnya. Kita saksikan, kita juga saat ini masih menyeberangi laut untuk menuju suatu tempat. Ada Pantai Sutan dengan keceriaan dan kegembiraan Bapak Ibu setelah melaksanakan studi tiru. Saat ini sedang menuju ke Pantai Sutan yang punya keunikan sendiri. Ciri-ciri alam Kota Padang yang sangat khas dan jarang dimiliki oleh daerah-daerah lain, menjadi nilai daya tarik tersendiri bagi kita sebagai upaya untuk refreshing, untuk hiburan setelah melaksanakan kegiatan studi turu. Saat ini kita berada di tengah laut untuk menuju suatu tempat. Inilah keadaan lautan, keadaan keindahan laut di Kota Padang yang merupakan keindahan yang menjadi aset Kota Padang. Di sana kita akan melakukan penjelajahan laut dengan berenang, dengan asiknya menikmati keindahan pantai dan laut bersama-sama. Sahabatku, sumber daya alam Kota Padang yang mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi. Ada sebuah pantai yang ada di tengah laut, di
Sini kita akan menuju Pantai Sutan. Pantai Sutan ini kita saksikan beberapa bapak dan ibu guru sedang berada di atas kapal menuju pantai atau tempat wisata Pantai Sutan, dengan diiringi alunan suara musik yang dapat mengantarkan kita ke suatu harapan. Musik yang secara perlahan nuansa indah menggambarkan atau mendeskripsikan keindahan alam Kota Padang. Indahnya Ranah Minang merupakan aset budaya adiluhung bangsa yang dibungkus dalam bingkai religius, menjadi ikon yang jarang dimiliki oleh daerah-daerah lain. Oleh karenanya, dengan keindahan lautnya ini, mari kita saksikan bersama ini. Begitu bacanya ombak lautan. Ketika kita ingin menuju ke Pantai Sutan, nah kita saksikan bapak dan ibu guru saat ini sudah berada di Pantai Sutan, sebuah pantai yang ada jauh dari tempat darat. Inilah Pantai Sutan yang jika kita ke sana ini tidak berjauhan dengan Kepulauan Mentawai. Indahnya Pantai Sutan ini menjadi daya tarik sendiri bagi turis baik mancanegara atau lokal. Bahkan kami sendiri, kelompok kerja musyawarah kerja kepala sekolah yang melakukan kunjungan ke sini. Begitu banyaknya masyarakat yang berkunjung meski pantai itu berada jauh di tengah lautan. Selain daripada itu, kita juga menyempatkan untuk hadir dan melakukan ibadah di Masjid Al-Hakim Kota Padang, di mana salah satu masjid yang arsiteknya mirip Masjid Taj Mahal India, masjid yang berada di pinggir laut. Inilah Masjid Al-Hakim Padang yang berada di pesisir atau pinggir laut. Di sana juga ada perpaduan antara air laut dengan air tawar atau yang sering kita kenal dengan air payau. Banyaknya kehidupan di sana sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Ikan-ikan yang tampak dan kelihatan sangat agresif menambah indahnya pemandangan laut di Kota Padang. Sahabatku dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu guru yang ada dan tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah menyempatkan untuk hadir bukan hanya untuk melakukan kegiatan studi tiru, tapi juga untuk menghilangkan penat dari kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan dalam rangka menjadi motor atau kemudi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setelah melakukan asesmen semester ganjil khusus untuk sekolah,
bersama-sama untuk dapat bersilaturahmi ke SMP Negeri Padang, terutama SMP Negeri 30, sembari menikmati indahnya panorama alam yang menjadi aset bangsa Indonesia, khususnya adalah aset Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kita lihat ini khas rumah penduduk Padang, kemudian khas transportasi Kota Padang. Nah, kita berangkat di sini dengan ditemani oleh wisata tur, dan inilah kita saksikan ada kapal yang terdampar, kapal pengangkut BBM yang terdampar di pantai di bantaran Masjid Al-Hakim Kota Padang. Awalnya kapal ini ada dua. Menurut radar Sumatera Barat News bahwa kapal ini adalah kapal pengangkut BBM yang akibat cuaca yang ekstrim sehingga terdampar sampai ke pantai Padang di dekat Masjid Al-Hakim. Yang satunya berhasil dievakuasi, dan ini masih ada tersisa satu kapal lagi yang informasinya adalah mengalami kebocoran di mesin, sehingga kapal ini masih dibiarkan begitu saja terdampar di bantaran Masjid Al-Hakim, yang menjadi pemandangan unik dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Dan kami juga serombongan bisa menyempatkan untuk menyaksikan kapal yang terdampar di dekat Masjid Al-Hakim ini. Inilah sahabat-sahabat atau teman-teman dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Musirawas dengan riangnya, semangatnya. Semoga sehabis kegiatan ini bisa kembali bekerja dengan fresh suasana untuk mendidik anak-anak bangsa. Sahabatku, demikian kegiatan studi tour yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.